Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi PGSDB 2. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Dan sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa makna dari kata belajar? Nah, belajar itu sebagai karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk yang lain. Belajar juga merupakan suatu aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia, bahkan tiada hari tanpa belajar. Belajar juga merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalamannya. Nah, di sini ada salah satu ciri dari aktivitas belajar menurut para ahli dan psikologi adalah adanya perubahan tingkah laku, karakter, sikap dari dalam hidup seseorang. Dan contoh perubahan dari tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang baru dipelajarinya. Selain ilmu pengetahuan, di sini juga ada penguasaan terhadap keterampilan dan perubahan yang berupa sikap dan karakter. Untuk mendapatkan perubahan tingkah laku tersebut, maka diperlukan tenaga pengajar yang memadai. Pengajar atau disebut juga dengan pendidik atau guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Pendidik yang baik akan mampu membawa peserta didik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Hakikat dari belajar dan pembelajaran dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Nah, konsep seperti ini yang membawa istilah belajar sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dari proses belajar yaitu sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain sebagai bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Nah, fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik yaitu sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang materi dari makna belajar dan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sehingga dalam pembelajaran terkandung 5 konsep dasar yaitu interaksi, peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dan lingkungan belajarnya. Istilah belajar dan pembelajaran bukan lagi hal yang asing lagi untuk didengar, tetapi kenyataannya sampai saat ini banyak sekali orang yang tidak mengetahui apa itu pengertian belajar dan pembelajaran. Kita sebagai calon pendidik yang notabene akan senantiasa berkecimpung dalam dunia pendidikan tentu harus menguasai dua istilah tersebut. Nah, setiap manusia akan mengalami proses belajar dilakukan dengan mengikuti pendidikan formal, informal, dan non-formal. Bagi manusia, belajar merupakan proses untuk mencapai berbagai macam kemampuan,
keterampilan, dan sikap. Pengertian belajar secara singkat adalah adanya perubahan perilaku, tingkah laku yang relatif tetap sebagai hasil adanya pengalaman. Nah, pada hakikatnya, belajar adalah suatu proses kejiwaan yang terjadi pada diri individu. Apabila proses belajar berjalan dengan baik, maka hasil belajar yang didapat pun akan jauh lebih baik. Pembelajaran sangat berhubungan erat dengan pengertian dari belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran akan berjalan secara bersama-sama dalam pembelajaran. Guru sebagai pendidik mempunyai tugas-tugas pokok antara lain harus mampu dan cakap merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan membimbing dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, agar para guru mampu menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia juga harus terlebih dahulu memahami dengan saksama hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi dapat diuraikan di atas, dapat disimpulkan juga bahwa ciri utama dari pembelajaran adalah adanya inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar siswa. Ciri lain dari pembelajaran adalah adanya komponen-komponen yang saling berkaitan dengan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal atau dengan baik, maka antara belajar, mengajar, dan pembelajaran harus tetap terkait satu sama lain. Selanjutnya di sini tentang materi UNESCO. UNESCO adalah suatu organisasi PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dan telah merencanakan 4 pilar pendidikan sekarang dan masa depan. Nah, yang perlu dikembangkan oleh seluruh lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan formal. Di sini ada 4 pilar tersebut. Antara lain yang pertama itu ada learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga ada learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Dan yang keempat itu ada learning to live together atau belajar untuk menjalani hidup bersama. Di sini dalam rangka untuk merealisasikan learning to know, tenaga pendidik atau pengajar seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalahnya. Di samping itu juga seseorang tenaga atau pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didiknya dalam pengembangan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Selanjutnya, dalam proses belajar dan pembelajaran juga memiliki macam-macam teori. Di antaranya yang pertama ada teori kognitif. Apa itu teori kognitif? Teori kognitif mulai berkembang pada abad ke-20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, pengingat, pengolahan informasi, problem, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian pengolahannya hingga mendapatkan hasil akhir. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah diantaranya ada Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Dalam proses belajar mengajar dan di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya ada yang kedua ada teori behavioristik atau teori behaviorisme. Teori yang dianut sejumlah ilmuwan ini seperti Gage,
Dan Berliner ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan dari proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seseorang guru perlu melakukan beberapa macam proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda-beda. Selanjutnya, teori behavioristik ini dinilai terlalu fokus pada pendidik. Jadi, tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak merasa bosan di kelas. Selanjutnya ada teori humanis atau humanistik. Teori belajar selanjutnya adalah humanistik yang berkembang dari teori behavioristik. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Di sini ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu ada peran kognitif, pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan dan peran efektif. Yang kedua ada faktor mental yang membentuk individu. Dan dengan mengaplikasikan teori humanis, siswa akan merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai materi dengan gampang. Selanjutnya ada teori konstruktif. Teori ini sejatinya sudah ada dari dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena sifatnya efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Di sini dalam praktiknya siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang memori jangka pendek, short term memory atau memori jangka panjang, long term memory. Memori jangka pendek atau short term memory memang eksis berdasarkan dua premisnya, yaitu sebagai proposisi umum seseorang mestinya dapat menahan informasi dengan interval waktu yang singkat. Sesuai usulan Hebb bahwa apabila aktivitas umum berlanjut sampai beberapa periode, perubahan struktural pada kontrak sinaptik diantaranya sel-sel dapat membawa memori setelahnya. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar perannya dalam proses memori yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita sendiri. Kemampuan untuk penyimpanan informasi yang kecil ini sesuai dengan kapasitas pemrosesan yang terbatas. Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atau suatu stimulus. Selanjutnya di sini ada memori jangka panjang atau long time memory. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita untuk seolah-olah hidup dalam dua dunia, yaitu dunia masa lalu dan saat sekarang ini, dan oleh karenanya memungkinkan kita untuk memahami mengalirnya tanpa henti dari pengalaman langsung. Hal-hal yang paling istimewa dari memori jangka panjang adalah kapasitasnya yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir.
Karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didiknya. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 standar kompetensi yang wajib dimiliki guru atau calon guru. Seperti yang kita tahu, guru adalah pilar pendidikan. Keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran strategis para guru. Maka dari itu, seiring berkembangnya zaman, kompetensi guru harus terus ditingkatkan. Guru memiliki beban tugas yang sangat berat, tidak hanya bertanggung jawab kepada para anak-anaknya, tapi juga pada negara. Guru bahkan memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seperti yang tadi saya sampaikan, guru harus memiliki kompetensi yang akan menunjang tugas profesionalnya berdasarkan undang-undang. Di sini ada 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik, guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Di sini ada karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru bisa menerangkan teori belajar secara jelas pada peserta didiknya, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang lebih kreatif. Di sini ada pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Selanjutnya yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seseorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak baik atau mulia, bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya, mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah menguasai materi belajar yang diampau, berkaitan struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Guru juga mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalannya secara kontinu, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan fungsi dan tugas guru bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan di sini yang terakhir ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang, keluarga, dan lain sebagainya. Mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan sopan, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing.
Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu pembahasan mengenai model pembelajaran, penyikapan, atau penemuan discovery inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning ini yaitu yang pertama ada pemberanian rangsangan atau stimulation, yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah problem statement, yang ketiga ada pengumpulan data collection, yang keempat ada pengolahan data processing, yang kelima pembuktian verification, dan yang keenam ada menarik simpulan atau generalization. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.